Sejak kecil cahayanya sudah terpancar terang, menerangi harapan sebuah dinasti besar. Inilah kisah tentang Kaisar Qianlong, penguasa yang membawa dinasti Qing ke puncak kejayaan, namun juga menabur benih keruntuhannya. Lahir sebagai Hongli, putra keempat Kaisar Yongzheng, ia adalah pangeran yang istimewa. Kecerdasannya yang tajam dan bakatnya yang luar biasa sejak usia dini berhasil memikat hati kakeknya, Kaisar Kangxi yang legendaris. Kangxi melihat masa depan kekaisaran di mata cucunya dan menaruh harapan besar padanya, memberinya pendidikan terbaik yang bisa didapatkan seorang pangeran. Perhatian istimewa ini mempersiapkannya untuk takdir besar yang menantinya. Pada tahun 1776, Hongli naik takhta dengan gelar Kaisar Qianlong. Awal pemerintahannya diwarnai oleh optimisme dan janji kemakmuran. Dengan bekal ajaran dari ayah dan kakeknya, ia memulai pemerintahannya dengan semangat reformasi, bertekad untuk melanjutkan era keemasan dinasti Qing dan membuktikan dirinya sebagai penguasa yang cakap dan bijaksana. Masa pemerintahan Qianlong menjadi puncak kekuasaan dinasti Qing. Di bawah komandonya, kampanye militer yang ambisius berhasil memperluas wilayah kekaisaran secara signifikan. Wilayah Xinjiang, Tibet, dan Mongolia berhasil dikonsolidasikan di bawah kendali Qing, menciptakan sebuah kekaisaran multietnis yang luas dan stabil. Era ini dikenang sebagai masa kemakmuran, stabilitas, dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Namun Qianlong bukan hanya seorang penakluk, ia adalah seorang pelindung seni yang agung. Kecintaannya pada budaya begitu mendalam. Ia mengawasi kompilasi Siku Guanshu, koleksi literatur terbesar dalam sejarah Tiongkok, dan mengumpulkan koleksi karya seni kekaisaran yang tak ternilai harganya. Istana-istananya dipenuhi kaligrafi, lukisan, dan porselen indah. Qianlong sendiri adalah seorang penyair yang produktif. Konon telah menulis lebih dari 40.000 puisi sepanjang hidupnya. Tetapi sering berjalannya waktu tantangan mulai muncul. Paruh akhir pemerintahannya diwarnai oleh korupsi yang merajalela, terutama di bawah pengaruh pejabat kesayangannya, He Shen. Pemberontakan internal seperti pemberontakan Teratai Putih mulai menggerogoti stabilitas domestik. Di saat yang sama, tekanan dari kekuatan Barat yang ingin membuka perdagangan mulai meningkat, menandai awal dari tantangan eksternal yang akan mengguncang dinasti. Pada tahun 1745, setelah memerintah selama 60 tahun, Qianlong memutuskan untuk turun takhta sebagai bentuk penghormatan kepada kakeknya, Kaisar Kangxi, agar tidak melampaui masa pemerintahannya. Namun, meskipun putranya Kaisar Jiaqing secara resmi menjadi kaisar, Qianlong tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai kaisar emeritus hingga kematiannya pada tahun 1799. Warisan Kaisar Qianlong sungguh kompleks dan berlapis. Ia dikenang sebagai penguasa yang membawa Tiongkok ke puncak kejayaan budaya dan teritorial, seorang pelindung seni yang tak tertandingi. Namun, di balik kemegahan itu, pemerintahannya juga menyaksikan awal dari kemunduran dinasti Qing, meninggalkan masalah korupsi dan tekanan eksternal yang pada akhirnya akan meruntuhkan fondasi kekaisaran. Kisahnya adalah cerminan dari pasang surut sebuah dinasti, di mana puncak kejayaan dan bibit kejatuhan seringkali tumbuh berdampingan.